Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari materi pertemuan 4, yaitu pengolahan data IoT. Yang pertama ada peran IoT dalam pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses pengolahan data IoT yang pertama itu ada pengumpulan data, di mana perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Kemudian pengiriman data, data yang dikirim melalui jaringan atau server atau platform. Dan yang ketiga ada bagian pengolahan data, data yang diolah untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Kemudian setelah pengolahan data ada analisis data, di mana analisis data ini lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren atau pola dari data tersebut. Dan yang terakhir ada tindakan. Tindakan yaitu keputusan yang diambil berdasarkan analisis untuk tindakan yang lebih lanjut. Untuk proses pengumpulan data, yang pertama itu ada pendeteksian fenomena, di mana sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerak. Yang kedua ada konversi ke data digital, di mana sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Yang ketiga ada penyimpanan sementara. Untuk data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Yang terakhir, yang keempat adalah pengiriman data. Setelah data dideteksi, konversi, dan untuk penyimpanan sementara, dan terakhir itu ada pengiriman data. Data itu dikirim melalui jaringan atau kabel atau nirkabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Tantangan dalam pengumpulan data yaitu kesesuaian sensor. Yang pertama ada pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Ada akurasi data, yaitu memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, ketersediaan energi, yaitu beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Dan yang terakhir ada konektivitas, memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Untuk studi kasus, yaitu smart home, yang pertama ada sensor suhu, cahaya, dan gerak mengumpulkan data. Yang kedua, data dikirimkan ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Yang ketiga ada analisis data mengidentifikasi pola pengguna untuk efisiensi energi. Pengiriman data dalam konteks Internet of Things atau IoT, mengirimkan data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Proses pengiriman data, yang pertama pengumpulan dan pemrosesan. Data yang dikumpulkan oleh sensor diubah menjadi format digital dan disimpan sementara. Kemudian ada koneksi jaringan, yang dimana data perlu dikirim melalui jaringan, baik dari jaringan kabel maupun nirkabel, seperti kayak WiFi, internet 5G, 4G, atau jaringan seluler lainnya. Yang ketiga ada protokol pengiriman. Data diatur dan dienkrip menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP, atau COAP. Server atau platform, data tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Yang terakhir adalah penyimpanan data, di mana data disimpan dalam basis data yang mengelola selanjutnya dan keperluan yang arsipan. Metode pengiriman data yaitu perangkat pengiriman data ke topik tertentu dan menerima yang berlangganan topik tersebut menerima data tersebut. Perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Data penting atau kritis bisa memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Pengolahan data dalam IoT. Pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambil keputusan yang lebih baik.
Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya pengolahan data dalam konteks IoT. Tahap pengolahan data IoT yang pertama penerimaan data, pembersihan data, transformasi, analisa, visualisasi, interpretasi, dan keputusan. Nah, di mana penerimaan data pertama itu sensor menerima data, kemudian pembersihan data yang mentah seringkali tidak akurat atau noise, sehingga perlu disaring atau dibersihkan. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu ada beberapa data yang noise, sehingga kita harus menyaring atau membersihkan data tersebut terlebih dahulu. Kemudian ada transformasi data, yaitu datanya itu setelah dianalisis, dia akan diubah ke dalam format yang lebih sesuai atau yang lebih praktis untuk melakukan tahap selanjutnya. Nah, kemudian ada analisis data, yaitu mengidentifikasi suatu data, yaitu untuk polanya itu seperti apa, wawasannya seperti apa, dan itu pola data itu harus disusun sesuai strukturnya masing-masing gitu. Yang ketiga ada visualisasi data, yaitu wawasan yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk visual agar mudah dimengerti. Jadi contohnya kita mendapatkan suatu data, yaitu misalnya data dari gerbang tol, dan itu kita akan mengkelompokkan data tersebut sesuai golongannya masing-masing begitu. Yang kelima itu yang keenam ada interpretasi dan keputusan. Nah, setelah datanya sudah dikelompokkan dan sudah bisa dianalisis, kemudian itu datanya itu ditariklah suatu kesimpulan atau keputusan untuk tindakan lebih lanjutnya gitu. Teknik pengolahan data IoT yang pertama analisis deskriptif, meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Yang kedua analisis pemetaan, menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Yang ketiga analisis prediktif, menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Yang keempat ada analisis pemrosesan sinyal, menggunakan teknologi pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Dan yang kelima ada machine learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Untuk referensinya ada dari Kemendikbud ya. Kemudian ini tugasnya sudah. Sekian penjelasan dari saya, mohon lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam.